kebimbanganku, di tengah kecemasanku, Yesuslah pengharapanku. Di masa-masa dukaku, di saat-saat sakitku, Engkaulah penolong dan penyembuh bagiku. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan. Masa depanku indah bersama-Mu, Yesus. Ku percaya Kau selalu menyertai aku, asalkan ku mau tetap taat dan setia. Dalam kebimbanganku, di tengah kecemasanku, Yesuslah pengharapanku. Di masa-masa sukarku, di saat-saat sakitku, Engkaulah penolong dan penyembuh bagiku. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan. Masa depanku
kemuliaan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Datang kepadamu untuk menyembah-Mu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kaki-Mu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Shalom, selamat pagi. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut dan menerima firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan urapilah kami dengan urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti dan menangkap
isi dan maksud firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau kendaki, Kau maksud kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, shalom saudara kasih Tuhan, kembali kita akan persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan jangan meremehkan, ya, atau terlalu percaya diri sehingga meremehkan, ya. Perbuatan meremehkan itu pada umumnya dilakukan orang apabila dia merasa, apabila dipandang lebih tinggi, lebih mampu daripada apa yang dipandang itu, ya. Terhadap yang dipandang itu ada dipandangnya lebih rendah, di mana dia kurang mampu daripada dia, mengakibatkan lalu dia melakukan sesuatu dengan kemudian tanpa atau kurang mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan matang. Dia ngambil tindakan tanpa melalui pemikiran, ya, perkembangan yang matang dan luas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena terlalu meremehkan, sehingga bisa akibatnya mendatangkan hasil-hasil yang tak terpikirkan, tak perhitungan dulu sebelumnya, dan itu mengecewakan buat dia. Nah, akhirnya ini akan mendatangkan kerugian bahkan penyesatan. Misalnya ada tim sepak bola papan atas akhirnya kalah. Kenapa? Karena meremehkan tim lawan yang dianggap kelasnya di bawahnya hanya karena merasa pasti menang lalu tidak perlu latihan, ya. Tidak serius menghadapinya. Pemain utama diistirahatkan semua untuk apa? Bisa bersiap-siap untuk pertandingan selanjutnya, karena dianggap enteng musuh ini, diremehkan, pasang pemain cadangan semua, akibatnya malah kalah, ya. Jadi hati-hati kalau kita meremehkan orang itu. Contohnya lagi waktu bangsa Israel menghadapi kota Ai, mari kita lihat Yosua 7 ayat 3. Mereka meremehkan. Kenapa? Karena kota Yeriko yang luar biasa kuat pun dikalahkan, pikir mereka. Lalu mereka memandang kota Ai dengan orang yang sedikit ini ringan sekali. Maka akibatnya malah sebaliknya, ya. Yang mereka cerita, yang mereka alami adalah kerugian besar. Yosua 7 ayat 3. Kemudian kembali mereka pada Yosua dan berkata kepadanya, ya, setelah mereka mengintai kota Ai, tidak usah seluruh bangsa ini pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk mengepung kota Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa ini dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Dia ini diremehkan, ya. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana. Ayat 4. Tapi mereka melarikan diri akhirnya ke depan orang-orang Ai. Sebab orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang daripada mereka. Orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Seba, ya, Sebarim, dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu dengan amat sangat. Ini akibat karena terlalu meremehkan. Ya, tentu aja secara katanya secara normal, ya, Yeriko yang gede aja kita kalahkan. Lupa dia yang ngalahkan Yeriko karena campur tangan Tuhan terutama, bukan karena mereka yang bisa mengalahkan sendiri. Jadi waktu Ai merasa meremehkan dan malah mereka yang terpukul kalah. Nah, itu contohnya, ya, yang bisa kita lihat. Karena itu janganlah kita meremehkan. Lalu kalau langkah-langkah yang perlu kita ambil agar kita tidak meremehkan atau jebak dalam meremehkan, maka kita janganlah bertindak tergesa-gesa sehingga akhirnya meremehkan hal yang di depan kita. Mari kita lihat Amsal 19 ayat 2. Janganlah tergesa-gesa bertindak, pikirkan dengan matang dulu, ya. Bahkan berdoa kepada Tuhan, itu yang paling penting. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Nah, ini orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, tergesa-gesa sehingga meremehkan. Karena meremehkan maka akan salah langkah, alias mendapat hasil yang negatif. Walaupun merasa atau dipandang bahkan memang benar-benar jauh lebih kuat, lebih mampu, tapi jangan kalau itu gampang untuk meremehkan. Pikirkanlah, pertimbangkanlah dulu segala aspek, segala risiko dan kemungkinan yang ada. Misalnya jangan jadi lengah, ya, atau kemudian kalau meremehkan terlalu gampang menyinggung pihak lain tersebut, dikata-kata, disampel orang dan lain sebagainya. Perhatikan dengan baik, jangan bertindak tergesa-gesa, pikirkan dengan matang dulu, minta petunjuk Tuhan lebih dulu. Yang kedua, ya, kalau kita memandang remeh,
ini buat kita bisa cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini berbahaya. Firman Tuhan mengatakan, ini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Walaupun dia memang kuat, walaupun dia memang berlebihan kekuatan itu, walaupun mungkin dipuji-puji orang, tapi hati-hati ya, ini mengakibat yang negatif. Contohnya waktu saya lagi tadi, waktu orang Israel menghadapi Ai, mereka merasa dirinya kuat, tidak usah semua dikerahkan, 2-3 ribu orang aja. Akibatnya mereka lari, mereka terbirit-birit karena sekian puluh orang mati terbunuh di sana. Itu yang kedua, cenderung buat orang untuk mengandalkan diri kekuatannya sendiri ya, ke dirinya sendiri. Yang ketiga, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, karena firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Seperti waktu Daud ya, waktu mengalahkan orang Filistin untuk yang kedua kali di lembah Refaim ya, kita lihat bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan. Kita bisa lihat 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 35. Walaupun pengalamannya berperang banyak ya, pengetahuan dalam berperang banyak, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun kelihatannya gampang waktu itu ya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Kita lihat 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25 sampai 35 sampai 25. Nah, Daud memukul kalah orang Filistin. Ini perikopnya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Jadi mereka maju dengan kekuatan yang amat besar karena semua maju. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bukan sekedar lalu mengambil tindakan untuk melawan dan sebagainya, tapi ketika orang Filistin datang menyebar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan ya. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkanlah mereka dalam tanganku? Maka Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan mukul mereka, orang Filistin kalah di sana. Maka berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang-orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Berarti kekalahannya luar biasa. Mungkin banyak tewas, bukan itu saja, tapi senjata berhala ditinggalkan semua. Nah, tetapi orang Filistin gak terima gitu aja, karena musuh buyutan. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mencari lembah Refaim. Saya mau tanya sebelumnya, waktu serangan pertama dan serangan kedua, mana lebih kuat? Jelas sekali serangan pertama lebih kuat. Kenapa? Karena serangan pertama meliputi segala orang Filistin, semua orang Filistin. Tapi serangan kedua meliputi sisa-sisa orang Filistin. Dengan direbutnya berhala mereka, maka semangat perang mereka pasti rontok sekali ya. Tetapi Daud tidak langsung bertindak, walaupun kondisinya itu baik sekali. Secara normal manusiawi dikatakan langsung hajar, tapi Daud tetap bertanya lagi kepada Tuhan. Dan ia menjawab, nah ini kebetulan karena dia bertanya kepada Tuhan. Bukan kebetulan ya, puji Tuhan karena dia bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan menjawab, jangan maju, jangan maju, selain musuhmu sekarang lebih lemah daripada yang pertama. Tapi buatlah gerakan lingkaran sampai belakang mereka, ke belakang mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Walaupun lebih lemah jauh, tapi buatlah gerakan melingkar. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau, maka haruslah engkau bertindak. Artinya, bertindak cepat. Sebelum ada bunyi itu, jangan bertindak dulu. Sebab pada waktu bunyi terdengar, haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu, Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah orang Filistin. Jadi yang memukul kalah Filistin bukan kamu, tapi Tuhan. Artinya Daud mengandalkan Tuhan. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Gaba sampai dekat Geser. Nah, ini teladan daripada Daud ya, tetap mengandalkan Tuhan. Berikutnya lagi kita perlu ingat, perbuatan meremehkan ini mengarah pada perbuatan yang merupakan kebencian Allah. Ya apa? Kesombongan akhirnya ya. Kita akan jatuh pada kesombongan. Amsal 6 ayat 16 sampai 18. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang jadi kekejian baginya. Yang pertama, mata sombong. Nah ini, kalau kita meremehkan orang, kita akan cenderung jatuh dalam kesombongan.
Nah, itu akan sangat dibenci Allah, menjadi kebencian Allah. Meremehkan ini berpangkal dari merasa lebih daripada yang diremehkan tadi itu ya. Ini sebenarnya akan mengarah kepada keangkuhan, kesombongan, dan ini ada yang paling atas, urutan paling dulu yang dibenci oleh Tuhan ya. Dalam ayat tadi kita baca, ayat berikutnya mengatakan, hati yang buat kita lari kejahatan orang, seorang saksi dusta menyembunyikan, menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran antara saudara. Yang pertama, mata yang sombong. Nah ini, jadi jangan sampai menimbulkan kebencian Tuhan. Maka kesimpulannya, jadikanlah perbuatan meremehkan itu satu hal yang merugikan buat kita, sehingga kita tidak akan pernah melakukannya. Karena itu kan bukan cuma merugikan dan akhirnya mengecewakan kita ya, akan memalukan kita dan membuat murka Tuhan pada kita. Maka kita ingat dengan benar, jauhilah itu semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Jadi perbuatan meremehkan, jauhkan dari diri kita, karena itu tidak baik buat kita, itu tidak disukai oleh Tuhan. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang beri kepada kita kemauan dan kemampuan untuk mengikuti maunya Tuhan, bukan mau kita sendiri. Dan itulah yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Sampai jumpa lain kesempatan. Haleluya, puji Tuhan. Masalah pun gitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Tiada harapan, masalah pun begitu menekan, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju
tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan, pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka.